Administrasi pendidikan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Indra Safitri dengan NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Adapun latar belakangnya yaitu mutu pendidikan di sekolah sangat bergantung pada sistem administrasi yang diterapkan. Administrasi pendidikan yang baik tidak hanya mengatur kegiatan belajar dan mengajar, tetapi juga mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang tepat menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan administrasi pendidikan? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip administrasi pendidikan? Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan mutu sekolah? Adapun tujuan penulisan, yang pertama, menjelaskan administrasi pendidikan. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang ketiga, menganalisis penerapan prinsip-prinsip administrasi dengan upaya meningkatkan mutu sekolah. Lanjut untuk ke pembahasan. Yang pertama, ada pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi semua aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut peneliti, administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, administrasi melibatkan pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga keuangan sekolah. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip ada 7, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi. Semua kegiatan harus dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang minimal untuk hasil maksimal. Yang kedua ada efektivitas. Setiap kegiatan harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada koordinasi. Semua elemen dalam lembaga pendidikan harus saling berkoordinasi dan bekerja sama. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Proses administrasi harus dibuat sesederhana mungkin agar mudah dilaksanakan. Yang kelima ada fleksibilitas. Administrasi pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Yang keenam ada keadilan. Semua warga sekolah harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua aspek administrasi. Yang ketujuh ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua proses administrasi harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada penerapan prinsip administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama ada penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas. Sekolah harus mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana secara tepat. Contohnya, mengalokasikan dana BOS untuk prioritas utama seperti mengembangkan kurikulum dan pelatihan guru. Yang kedua ada koordinasi yang baik. Semua komponen sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, harus bekerja sama dalam setiap program meningkatkan mutu. Misalnya, dalam penyusun program sekolah, yaitu atau disingkat dengan RKAS. Yang ketiga ada prosedur. Prosedur administrasi seperti pendaftaran siswa baru, pengajuan beasiswa, dan laporan
pembelajaran dibuat sesederhana namun tetap akurat. Yang keempat ada fleksibilitas dalam pengelolaan. Mengadopsi teknologi informasi seperti e-rapport, e-learning, dan manajemen berbasis digital untuk mendukung proses administrasi yang modern. Yang kelima ada keadilan dalam pelayanan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, serta memperhatikan kebutuhan khusus siswa tertentu. Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas. Memberikan laporan keuangan dan kegiatan sekolah secara rutin kepada semua pihak terkait, termasuk komite sekolah dan masyarakat. Melalui penerapan ini, semua sekolah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tidak semua, mungkin hanya beberapa sekolah, dan jika ini diterapkan, meningkatkan kinerja guru, memperbaiki proses pembelajaran, serta pada akhirnya meningkatkan mutu lulusan. Jadi dapat disimpulkan, administrasi pendidikan yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu sekolah. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, koordinasi, kesederhanaan, fleksibilitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sekolah dapat mengelola semua sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.